Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok saya Vincent Kendall Prasetyo dengan NIM 007 dan Stefan Novia Darmawan Sutopo dengan NIM 009. Di sini kami akan membahas tentang ergonomi dalam desain produk. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang yang pertama ada pengertian, yang kedua ada analisis ergonomi, dan yang ketiga ada pengujian ergonomi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tentang ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu yang digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan informasi tentang tingkah laku, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia untuk perancangan mesin, peralatan, sistem kerja, dan lingkungan yang produktif, aman, nyaman, dan efektif bagi manusia, menurut Sudha Laksana pada tahun 1979. Lalu selanjutnya, ada pengertian ergonomi dalam desain produk. Ergonomi dalam desain produk itu sendiri adalah tentang menciptakan barang atau perangkat dengan mempertimbangkan cara manusia berinteraksi dengannya. Hal ini mencakup tentang desain yang meminimalkan stres fisik dan mental, meningkatkan kenyamanan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar untuk menilai hasil akhir suatu produk. Yang pertama ada fungsional, yang kedua estetika, dan yang ketiga ada ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah fungsional. Fungsional di sini adalah aspek yang berkaitan dengan kinerja dan utilitas produk. Artinya bahwa desain fungsional ini memastikan bahwa produk dapat melakukan fungsi atau tugas yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Yang kedua ada estetika. Aspek ini berkaitan dengan penampilan visual dan keindahan produk. Aspek ini berkaitan dengan desain estetik, mencakup elemen-elemen seperti bentuk, warna, tekstur, dan proporsi yang mempengaruhi bagaimana produk dipandang dan dirasakan oleh konsumen. Desain yang menarik secara visual dapat meningkatkan daya tarik produk dan mempengaruhi persepsi nilai. Lalu yang terakhir ada ekonomi. Aspek ini berkaitan dengan efisiensi dalam proses produksi dan biaya. Aspek ini yaitu adalah bahwa desain ekonomis mencakup pemikiran tentang bagaimana menghasilkan produk dengan biaya rendah tanpa mengorbankan kualitas atau kinerja. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis ergonomi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama display atau tampilan, lalu ada kekuatan fisik, yang ketiga ada ukuran tempat kerja dan lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari display atau tampilan. Analisis tentang tampilan atau display penyelidikan pada suatu perangkat atau interface yang menyajikan informasi tentang lingkungan dan mengkomunikasikannya pada manusia antara lain dalam bentuk tanda-tanda, angka, dan lambang. Lalu yang kedua, analisis tentang kekuatan fisik manusia dengan mengukur kekuatan serta ketahanan fisik manusia pada saat kerja, termasuk perancangan objek serta peralatan yang sesuai dengan kemampuan fisik manusia beraktivitas. Lalu yang ketiga, ada analisis tentang ukuran tempat kerja. Ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan tempat kerja yang sesuai dengan ukuran dan dimensi tubuh manusia. Dan yang terakhir ada analisis tentang lingkungan kerja yang meliputi kondisi lingkungan fisik tempat kerja dan fasilitas kerja, misalnya pengaturan cahaya, kebisingan, dan lain-lain. Lalu ada pengujian ergonomik dalam perancangan produk. Yang dimaksud di sini adalah pengujian ergonomi untuk sedini mungkin mencoba memikirkan kepentingan manusia agar bisa mengakomodasi setiap kreativitas dan inovasi sebuah man-made object. Aturan dasar perancangan produk. Yang pertama ada manusia. Memahami bahwa manusia merupakan fokus utama perancangan produk sehingga hal-hal yang berhubungan dengan struktur anatomi atau fisiologik tubuh manusia harus diperhatikan. Demikian juga dengan dimensi ukuran tubuh atau antropometri. Lalu yang kedua, menggunakan prinsip-prinsip kinesiologi dalam perancangan produk atau studi mengenai gerakan tubuh manusia dilihat dari aspek biomekanik. Tujuannya untuk menghindarkan manusia melakukan gerakan kerja yang tidak sesuai, tidak beraturan, dan tidak memenuhi persyaratan efektivitas efisiensi gerakan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, mempertimbangkan mengenai kelebihan maupun kekurangan atau keterbatasan yang berkaitan dengan kemampuan fisik yang dimiliki oleh manusia di dalam memberikan respon sebagai kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan pengaruhnya dalam perancangan produk. Dan yang terakhir, mengaplikasikan semua pemahaman
yang terkait dengan aspek psikologik manusia sebagai prinsip-prinsip yang mampu memperbaiki motivasi, attitude, moral, kepuasan, dan etos kerja. Lalu ada unsur lain dalam peningkatan produktivitas. Yang pertama ada cahaya. Dalam faktor cahaya, kemampuan mata untuk melihat objek dipengaruhi oleh ukuran objek, derajat kontras atau objek dan sekelilingnya, luminensi, lamanya melihat, serta warna dan tekstur yang memberikan efek psikologis pada manusia. Yang kedua ada kebisingan. Aspek yang menentukan tingkat gangguan bunyi terhadap manusia adalah lama waktu bunyi terdengar, intensitas, ini dalam ukuran desibel, besarnya arus energi persatuan luas, dan frekuensi. Lalu yang ketiga ada getaran mekanis. Getaran mekanis dapat diartikan sebagai getaran-getaran yang ditimbulkan oleh alat-alat mekanis. Biasanya gangguan yang dapat ditimbulkan dapat mempengaruhi kondisi bekerja, mempercepat datangnya kelelahan, dan menyebabkan timbulnya beberapa penyakit. Lalu ada temperatur. Temperatur yang terlalu panas akan mengakibatkan cepat timbulnya kelelahan tubuh, sedangkan temperatur yang terlalu dingin membuat gairah kerja menurun. Lalu yang kelima ada kelembaban. Banyaknya air yang terkandung dalam udara dinyatakan dalam persentase. Apabila udara panas dan kelembaban tinggi, maka terjadi pengurangan panas dari tubuh semakin cepat. Dan yang terakhir ada warna. Warna mempengaruhi psikologis bagi pengamat dan pemakainya. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.